Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma taqat illa mufarrajahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan bi kitabillahil aziz huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min in asabahu khair hamidallah wa syakara wa idza asabathu musibah hamidallah wa sabara hatta fil luqmah allati alqaha ila zawjiha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ikhwan fillah, para bapak tuan guru, wabil khusus akhina fillah kanda Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Saleh hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa matta'ana fi husni adabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin al-asatizil a'izza, dani-dani para pengelingsir, para sesepuh agama, para tokoh masyarakat, segenap para pembekal, para musyai'in musyai'at, pengantar jenazah, hafizani wa iyyakumullah. Wabil khusus para pimpinan anggota, para pimpinan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, baik dari tingkat pusat sampai tingkat posko yang kami cintai dan banggakan, dan seluruh anggota yang sempat hadir, para musyai'in musyai'at, pengantar jenazah, rahimani wa iyyakumullah. Meski dalam kesempatan yang sejuk niki, sesejuk hati yang pelungku sami, kita sama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat dasida Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai keluarga bagi almarhumah, jamaah dan handai tolan bisa melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang pelungguh dalam menyelesaikan segala prosesi tajhizul mayit atas almarhumah yang saat ini menghadap keharibaan dasida Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan terakhir pada saat ini kita bersama-sama hadir dalam rangka mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat istirahatnya yang terakhir dari alam dunia menuju alam barzakh, dan sekaligus merupakan peristirahatan yang terakhir dari alam dunia menuju alam barzakh, sekaligus merupakan istirahat yang pertama dari alam barzakh menuju akhirat. Karena pada saat yang pelungguh menginjakkan kaki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikilah sebagai istirahat yang terakhir bagi tiang pelungguh sami. Namun masih di dalam kubur, masih beberapa pos yang harus kita lalui ketika menghadap dasida Allah Subhanahu wa taala. Namun tuah kama surga aja di narak kepala rauni tinggi. Kan di narak kita khawatiran. Namun masih di dalam kubur, masih beberapa pos yang harus tiang pelungguh lalui. Belum nanti ketika datang malaikat mungkar wa nakir. Belum mizanul amal. Belum melalui titian siratal mustaqim, dan banyak hal yang mesti seseorang lalui ketika menghadap dasida Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah, dari posisi tiang semangkinan niki imtisalul amr afdalu min sulukil adab. Menjalankan perintah niki kadang-kadang dalam satu kesempatan lebih baik daripada kita menjaga adab. Namun adab tiang janiki kanda sih harus menyampaikan. Lalu karena kita sebagai tamu, kita sebagai napi arana tamu wah niki nggih. Nah, sebagai mayit niki posisinya. Jadi tiang matur di harapan ragang pelungguh sami, sila diamanahkan sebagai memberikan kata-kata takziah dan sambutan atas nama keluarga, sambutan atas nama barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Kepada keluarga dawak tangiring, bersama-sama kita menerima ketentuan dasida Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketentuan Allah berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Ina Mariana
Mudah-mudahan segala dedikasi, segala kebaikan-kebaikan hidup yang sudah ditorehkan semasa hidupnya almarhumah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan bagaimana dukungan yang pelungguh sebagai keluarga, sebagai jamaah. Kita doakan almarhumah, kecil apapun adanya, kebaikan-kebaikannya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala sisip khilafnya sebesar apapun senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama rintik-rintik hujan, insyaallah mudah-mudahan akan membawa doa kita keharibaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan ulama termasuk daripada tanda atau waktu ijabah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa inda nuzulil matar. Doa yang kita panjatkan ketika turun hujan. Dan salah satu daripada bukti seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, menurut sebagian ulama, dalam sebuah literatur, ketika jenazahnya dimakamkan pada saat turun hujan. Niki subhanallah. Keluarga sila meskipun dalam suasana duka, tapi almarhumah mesti ada hal-hal yang menjadi kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak bisa kita saksikan secara kasat mata, tidak bisa kita lihat secara zahir. Tapi inilah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan dalam keadaan ahsanil hal almarhumah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hal yang paling baik semangkinan niki adalah yang perlu sebagai keluarga sila kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu kami adalah milik Allah, dan pada saatnya nanti kita akan kembali ke hadiratnya jua. Musibah demi musibah, apalagi semakin niki dua jemaah kita yang meninggal dunia, belum di tempat-tempat yang lain. Nikilah janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangi kami, manik presiden Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya pada saat kita datang ke dunia niki juga akan didatangkan oleh Allah satu persatu kita lahir dari perut, dari posang uminta masing-masing. Nah, inilah ketika kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun denara dengan mati, sengsara itu dengan si hidup. Demikian juga kan lamun denara dengan hidup, sengsara dengan si mati. Nah, tiang ingat sebuah riwayat ketika terjadi percakapan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika embrio calon penghuni dunia niki dititipkan oleh belikat Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi tiang pelungguh roh-roh niki dititipkan oleh belikat Nabi Allah Adam alaihissalam di punggung Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika malaikat Jibril melihat, Nabi malaikat Jibril lunas dari Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi la tamla'u sahlu wal wa'ar. Tanah yang begitu tandus, tanah yang begitu sempit, tidak mungkin mampu akan menampung jumlah pajak dari Allah. Ya bahasan malaikat Jibril alaihi salam. Begitu banyak calon penghuni dunia niki. Nabi malaikat Allah Subhanahu wa taala, la takhaf, tidak khawatir wahai Jibril, malaikat Allah, inni ja'ilun mauta. Saya akan jadikan kematian di tengah-tengah kehidupan hambaku, malaikat Allah. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang pelungguh, kita akan kembali juga sebagian dari keluarga kita meninggal dunia. Belum usai tangisan air mata, belum kering rasanya, kadang-kadang pusara dari keluarga kita, dicoba kembali kita dengan musibah, dihadapkan kembali kita dengan cobaan. Dipanggil salah seorang dari keluarga kita kehariban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun mauta, malaikat Allah. Saya akan jadikan kematian di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai panjaku, malaikat Allah. Lalu Nabi malaikat Jibril, ya Allah, lamun dekeji memberikan kematian di tengah-tengah kehidupan panjang, tidak ada motivasi bagi mereka untuk mencari nafkah untuk anak dan istri-istrinya, untuk istri dan anak-anaknya. Nabi malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya, jangan khawatir Jibril, inni ja'ilun amala, malaikat Allah. Di samping saya jadikan kematian di tengah-tengah kehidupannya, saya akan jadikan harapan dan cita-cita yang tinggi dalam kehidupan mereka. Nah, sila, okay? Selapu itu berdua harapan, selapu itu berdua cita-cita. Demikian ngiring lahir doang,
Ketika kita tahu terbahasa niki dementa sekolah, selalu kita dijejali dengan cita-cita. Apa cita-citanya, apa harapan hidupnya. Selalu kita dijejali, ditanya hal niki. Allah memberikan cita-cita harapan yang tinggi. Ya kenal al-amal, tulul amal, cita-cita harapan yang panjang. Dengan siwah umur 90 tahun, kadang-kadang wah jadi tiper, namun sertifikat bangkat ya teguk si dengan tia. Nah dengan si sakit, kadang-kadang dengan si wah umur 90 tahun, mana terbejangkap malik, mana temerari. Asy-syaikhu syabun fi hubbid dunya, malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bajang, dengan toa, ia bajangan di dalam cinta dunia. Dengan sir niki, dengan si toa ia lebih bajang daripada dengan si bajang di dalam masalah hubbud dunia. Sebagian sedikit. Ya bu, ada adik bajang, dedek pelinggih pesaing lamun pekemilian kencang dengan si wak merari ini. Dedek pesaing lamun sida aja. Pendengin si kemilian paling-paling 5.000, 10.000 masih sudah mikir si bajang. Lalu dengan si wak merari aja 50 kg, kadang-kadang beras ditulak beras niki. Dia kena neluk ngempak si kepala niki. Bagus peneluk. Menasang, bapak nggih. Dek takut niki lamun dengan sir. Lamun sida aja paling 5.000, 10.000 masih berat. Asy-syaikhu syabun fi hubbid dunya. Dia manik ke Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun amala. Saya akan jadikan amal, saya akan jadikan harapan dan cita-cita yang tinggi bagi panjangku manik ke Allah. Nah niki keadaan ini. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kematian di tengah-tengah kehidupan yang perlu sebagai panjang. Ini sebagai suatu keniscayaan bagi makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, si hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian disebutkan di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 145 ayat di dalam Al-Qur'an. 145 kali tersebut kematian ini pada malaikat kehidupan. Setiap segala sesuatu yang berpasangan di dunia sebagai balaghah Al-Qur'an maka disebut secara berpasangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sama. Mati, hidup, siang, malam, langit, bumi. Tapi ada si berpasangan-pasangan nikah. Dengan Nina, dengan Mama, pada doang cara tersebut jumlahnya sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, alhamdulillah, ajaibnya kematian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan kalimat yang hakikatul wuqu'. Kalimat-kalimat yang tentu terjadi. Nah, menggunakan kalimat iza ja'a ahadakumul maut. Ketika dalam lafaz iza dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi sebenar-benarnya. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza ja'a ahadakumul maut. Selalu menggunakan lafaz iza. Dalam kejadian-kejadian yang pasti terjadi. Hadirin jemaah rahimakumullah, kembali kepada almarhumah. Bila kita sama-sama dengan ikhlas, ridho, sabar melepas kepergian almarhumah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menerima musibah dalam segala sendi kehidupan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Beliau sebagai manusia biasa, walaisa kal basyari. Beliau manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa. Beliau juga ketika ditimpakan musibah, ini beliau menangis. Bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa musibah ini adalah sesuatu yang manusiawi. Yang perlu gue menangis, yang perlu gue bersedih, hal yang biasa nih sila. Tangisan air mata kita tidak akan mengembalikan almarhumah di tengah-tengah kita sebagai keluarga. Lain waktu meninggal bijana Rasulullah Sayyidina Ibrahim yang lahir dari Siti Maryah Al-Qibti. Nah, namun bija-bija si lain nikah lahir lekan Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya satu yang lahir dari Siti Maryah Al-Qibtiyah yaitu Sayyidina Ibrahim. Bahkan beliau menaruh harapan yang besar sebagai penerusnya Rasulullah SAW karena enggak ada sih laki yang masih ada karena Sayyidina Abdullah sudah meninggal duluan. Nah ketika meninggal Ibrahim, Nabi angkatnya dengan Arab Rasulullah al-an abtar. Nah wah gue harapannya Muhammad nege. Nah, karena penerusnya sudah habis dengan si golongan si laki. Nah Nabi manik Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim.
Innal aina tadma. Sungguh air mata ini bercucuran, kata Rasulullah. Wal qalba yahzan. Hati ini terasa pilu, terasa sedih. Wa ma aqul illa ma yarda rabbuna. Tetapi saya tidak akan mengatakan sesuatu kecuali apa yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Rasulullah. Sungguh kami keluarga dengan kepergian engkau wahai Ibrahim mengalami juga nestapa yang sangat mendalam. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau. Sila kita ikhlas merupakan sesuatu sikap yang tidak wajib dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah. Lagu ikhlas niki adalah sebuah barometer, sebuah ukuran yang mesti hukumnya sunnah, lagu menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah, insyaallah mudah-mudahan dengan doa kita bersama, dengan dukungan kita bersama yang terus mengalir untuk almarhumah, setiap doa, setiap harapan kita dalam setiap kesempatan, lebih-lebih keluarga terus mendoakan almarhumah, inilah yang akan diterima oleh almarhumah sebagai tambahan-tambahan pahala di alam barzah niki sampai ketika almarhumah lunas pada kehadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga matur tampi asih sebesar-besarnya atas kehadiran karauhan yang pelunggu sami, baik dari rumah duka sampai di pemakaman niki tentunya. Kami yakin banyak hal-hal yang menjadi kekurangan kami sebagai keluarga, menyambut pelunggu, menjamu pelunggu. Maklum namanya musibah, sesuatu hal yang tidak kami harapkan di tengah-tengah keluarga terjadi di kami niki. Acara sebesar apapun dengan segala persiapannya yang matang, ada doang untuk nasi kurang, sisip khilaf, apalagi musibah barangku niki. Tentunya sudah barang tentu banyak kekurangan dari keluarga, awinan niki mohon dimaafkan. Nah, kembali kepada almarhumah, lamun narak segala sisip khilaf sebagai kodrat manusia biasa, lebih-lebih dalam ranah hubungan yang paling kecil di tengah-tengah keluarga, kemudian keluar dalam hubungan sosial yang besar masyarakat, sudah tentu ada kekhilafan, kekurangan, kesalahan yang menawi wenten ada segala sisip khilaf yang mungkin kita katakan sebagai sebuah kekurangan dari almarhumah. Melalui momen istihlal simangkina niki, mewakili keluarga, mewakili almarhumah secara pribadi, nelungsur keikhlasan pelunggu sami kita maafkan saudara nggih. Kita maafkan almarhumah nggih. Alhamdulillah wa antaqu aqrabu littaqwa. Pelunggu memberikan maaf, insyaallah mudah-mudahan akan memudahkan segala urusan almarhumah ketika menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal juga yang sangat diharapkan keluarga, bagaimana ikrar yang pelunggu sami dengan satu suara kita menyaksikan almarhumah niki dengan bagus nggih. Alaiha bil khair. Alaiha bil khair. Taqabbalallah syahadatana wa syahadatakum wallahu khairus syahidin. Makin kangirin menyaksikan almarhumah dengan bagus, insyaallah akan diterima di sisi Allah sebagai predikat hambanya yang baik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Melungsur kepada keluarga jemaah yang berkesempatan sebagai penghormatan terakhir pelunggu, bersama-sama kita mendekat di kuburan almarhumah, kita bacakan surat Yasin dan secara khusus kita niatkan untuk almarhumah dan seluruh keluarga sahabat kerabat yang dimakamkan di tempat ini. Semoga Allah sampaikan dan dijadikan sebagai muklisan di dalam kuburnya. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.